Oke, kita akan mulai dengan tutorial yang ketiga. Ini tutorialnya nggak akan selesai gitu ya, 2 kali tutorial. Mungkin 2 kali tutorial juga nggak selesai, nanti biasa dibikinin videonya lah. Oke, kita mulai dengan nomor 1 dulu, karena soal nomor 1 tuh cocok untuk soal tipe A kalau di ujian. Saya udah crop ini ke sini. Apa ini? Nomor 1A jawabnya apa? Dengan cepat. Apa? Hah? Jika apa? Udah limit. Sorry, bentar. Jika limit N menuju tak hingga dari AN ada dan berhingga ya. Dan berhingga. Ya sebenarnya mengatakan ada aja udah cukup gitu. Kalau mau lebih ketat ya tambahkan berhingga sebenarnya. Jika barisan AN monoton naik dan titik-titik maka barisan AN konvergen apa? Terbatas di atas. Terbatas di atas. Artinya AN-nya selalu lebih kecil dari sebuah bilangan untuk semua N. Barisan R pangkat N konvergen jika dan hanya jika min 1, 1 ya. 1 nggak boleh ya. 1 boleh ya. 1, 1, 1 kan 1 pangkat N. Oke. Kalau min 1 nggak boleh, karena barisannya jadi min 1, 1, min 1, 1. Sebagai barisan nggak konvergen. Min 1, 1, min 1, 1. Osilasi. Kalau 1 masih konvergen. Tapi hati-hati yang deret geometri, 1 nggak ikut ya. Satunya. Tapi kalau sebagai barisan aja, dia boleh. Deret sigma AN disebut konvergen jika barisan SN konvergen dengan SN adalah apa? Apa isinya? A1 tambah A2 tambah sampai kapan? Sampai AN. Jadi bedanya dengan barisan, kalau barisan sampai tak hingga, ini hanya sebanyak N suku berhingga. Deret, nah ini deret R pangkat N konvergen jika dan hanya jika apa? Syaratnya konvergen apa? Ini kan barisan geometri ya. Geometri bukan? Coba R-nya 0. Ya indeksnya dari 0 nggak apa-apa. R0, 1. R1, R. R2, R kuadrat. N-nya 3, sorry. Gitu ya. Jadi suku selanjutnya dibagi suku sebelumnya selalu sama dengan R pengalinya. Konvergen jika R-nya di antara min 1, 1 atau mutlak R-nya kecil 1 gitu ya. 1 nggak termasuk. Beda dengan barisan tadi. 1 masih konvergen. Jumlahnya apa? Suku pertama dibagi 1 min R. Jika limit AN nggak 0, maka deret ini bisa disimpulkan nggak? Divergen ya. Yang hati-hati, bila ini 0, tidak bisa nyimpulkan. Kecuali deret ganti tanda yang sukunya menurun. Kalau deret ganti tanda yang suku-sukunya menurun, limit AN 0, dia konvergen. Oke, lanjut lagi dengan cepat aja nomor 1, review teori. Ini kamu kayaknya udah siap ini ya, udah siap kuis. Kenapa nggak mau kuis? Aku dimarahin teman-teman gitu ya. Oke.
Yang H. Misalkan AN non negatif untuk setiap bilangan asli N, deret sigma AN konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya gimana? Artinya SN-nya gimana? Uji jumlah terbatas apa? Ini deretnya deret positif. Dia akan konvergen kan kalau secara umum limit SN-nya ada. Tapi kalau untuk barisan positif cukup SN-nya gimana? Terbatas di atas. Sebut aja apa ini? P dengan P bilangan real. Sebuah bilangan real. Boleh juga pakai kata-kata jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Gitu ya. Terbatas di atas artinya ada sebuah bilangan yang N-nya berapapun, SN-nya pasti nggak lebih dari ini. Boleh pakai kata-kata jumlah parsialnya terbatas gitu ya. Barisan ini konvergen jika hanya jika P-nya apa, Leng? Kalau besar dari 5 konvergen nggak? Iya ya, besar 1 aja udah konvergen. P-nya harus lebih besar 1, boleh nggak? Hah? Nggak, harus lebih besar 1. Bayangkannya kalau barisan konvergen itu suku-sukunya harus menurun. Berarti P-nya harus besar. Kalau P-nya negatif, nilai sukunya membesar, nggak akan konvergen. Dengan uji banding biasa, jika ini deretnya positif, ini menjamin. Dan deret ini apa? Hah? Kalau ini konvergen, maka ini? Kalau ini divergen, tidak bisa menyimpulkan. Boleh nggak ya jawabannya? Bila ini divergen, maka ini tidak bisa disimpulkan gitu. Yang maunya bukan itu. Bila BN konvergen, konvergen, maka deret ini juga konvergen. Yang bisa dipakai itu. Dengan uji banding limit, jika AN bagi BN 7 dan deret BN konvergen, maka deret AN melongo, nggak belajar. Uji banding limit tuh kita hitung limit ini. Kalau hasilnya berhingga dan bukan 0, maka kesimpulannya kekonvergenannya bersamaan ya. Jadi kalau ini konvergen, ya ini konvergen juga. Itu udah nanti di ujian udah dengan cepat. Bahkan mau dipakai nanti di soalnya. AN-nya udah diberikan. Oke, lanjut lagi. Kebut. Masih ada. Tadi baru sampai K. Iya. Yang oranye nanti ya. Karena teorinya belum. Oke. Kekonvergenan deret ini lebih mudah jika kita menggunakan uji apa? Apa? Rasio atau uji hasil bagi ya. Uji hasil bagi atau uji rasio. Hati-hati, uji rasio bukan uji banding ya. Yaitu dihitung apa? Dengan cara dihitung apa? Limit AN plus 1 per AN. Itu. Lydia, ini mah khusus Lydia. Misalkan AN besar 0 untuk setiap bilangan asli N. Deret ini berarti ini deret ganti tanda ya. Karena ini pengubah plus minnya. Oh, ini AN-nya harus lebih besar 0 karena supaya jadi deret ganti tanda dia
Nggak boleh sekedar ini. Kalau boleh 0 nanti bisa sukunya 0, 0, 0 tambah apa lagi. Jika AN monoton turun, ini deret ganti tanda ini, dan apa? Apa? Hah? Nggak kedengeran, bisik-bisik. Enggak, terbatas. Deret ganti tanda ujinya apa? AN-nya harus monoton turun dan kamu matanya jangan ke Danau Toba. Situ. Apa? Gimana? Kudu belajar. Ini hijau apa? Ini deret ganti tanda akan konvergen jika barisan AN-nya harus monoton turun dan apa? Nggak mau si hijau aja. Hah? Nggak bisa ditakol. Oke, tadi udah ada yang bisa jawab. Jadi limit AN-nya harus 0. Hati-hati, ini hanya berlaku untuk deret ganti tanda yang suku-sukunya turun. Suku-sukunya makin kecil. Suku-suku yang bagian positifnya ini. Ya. Secara umum, deret lain kalau limit AN-nya 0, nggak boleh menyimpulkan konvergen. Ya. Yang boleh kalau limit AN-nya nggak 0, deret apapun, mau deret ganti tanda, mau deret positif, mau deret apapun, kalau limit AN-nya nggak 0, dia divergen. Kalau 0, nggak bisa nyimpulkan, kecuali ini, deret ganti tanda. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Tuliskan 5 suku pertama dari ini, gampang 5 ya. Moga-moga keluar di soal bagian A gitu, jadi bonus tuh mah. Menuliskan suku-sukunya aja ya, masukkan N-nya. Jadi saya bahas yang D ini, jawabannya 5 suku pertama, berarti suku ke-1 1 itu ya, ini. Suku berikutnya ini. Ini nggak enak tulisinnya di sini 3AN gitu ya. Harusnya dibilang ini untuk N lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau N-nya 2, maka N-nya lebih besar dari 1. Jadi kalau N-nya 2, A2, saya maksudkan N-nya 1, kita masukkan N-nya 1, 3 kali A1. Yaitu 3. Itu adalah nilai A2. Ya. Kemudian berikutnya 3 kali yang sebelumnya ini. Ini hubungan ini adalah yang berikutnya ini 3 kali yang sebelumnya. 3 kali yang sebelumnya. Ya, cuma gitu aja. Memasukkan N-nya 1 per 1. Jadi saya nggak nanya. Oke. Ini juga gampang lah ya. Hanya menduga. Kalau menduga kan salah, nggak apa-apa gitu ya. Di ujian nggak akan keluar menduga gitu. Tentukan suku KN untuk barisan-barisan pada soal nomor 2. Jadi yang D ini tadi 1,3,9,27, titik-titik. Ini suku ke N-nya AN. Terus lagi ya. Dengan AN-nya apa? AN, ditebak dulu apa? Suku kedua 3. Suku ketiga 9. Jadi 3 pangkat N kurang 1 ya. Nah, diduga gimana? Barisan. Ini barisan karena koma ya. Nggak dijumlah.
AN gitu ya, kalau barisan kan gini. Itu konvergen, divergen? Divergen. Ya, kalau mau kasih keterangan lebih lengkap, karena sebenarnya cukup menduga aja. Karena limit N menuju tak hingga dari AN itu akan tak hingga. Gitu ya. Ini kan membesar terus. Kalau ada pertanyaan, saya dipotong ya. Ini karena banyak, saya akan maju agak kayak kereta api. Nggak direm kalau nggak ada pertanyaan. 4. Supaya bisa tercover agak banyak gitu ya. Tapi kalau nggak paham, tanya-tanya. Jangan diem aja, rugi. Jangan berpikir, nanti aja videonya diamati lagi gitu. Enggak, harus ngerti sekarang. Nanti nge-review tuh bisa udah lupa lagi gitu. Apalagi kalau sekarang belum paham. Tanya. Coklat. Paling belakang. Paham nggak? Sebelahnya, dua sebelahnya. Hah? Paham? Oh, kamu jubirnya. Coba bicara. Dia kan yang jawab. Oke. Periksa kekonvergenan barisan-barisan berikut dengan menghitung limitnya. Jadi limit AN. Ini barisan, baru barisan ya. Yang F dulu. Limit N mendekati tak hingga dari N pangkat 10 per E pangkat N. Gimana ngitungnya? Kuning, gimana ngitungnya? Caranya aja pakai apa gitu. Pakai L'Hopital tapi nggak boleh dalam N. Jadi kita bilang bentuk fungsi real fx, n-nya diganti x. Apa bedanya? Kalau x ini bilangan real, gitu ya. Ya karena barisan, ambil aja x-nya lebih besar sama dengan 1. Sebenarnya nanti kok 10 sih pangkatnya? Pangkat x. Sebenarnya x-nya menuju tak hingga. Nah, yang kita hitung adalah limit x menuju tak hingga x pangkat 10 per E pangkat x. Ini bentuk tak hingga per tak hingga. Tadi udah dibilang sama si kuning pakai L'Hopital. 10x pangkat 9 bawahnya tetap. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. L'Hopital lagi ya. 10 kali 9. X pangkat 8 per E pangkat X. Bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi kita turunkan terus ya. Turunkan terus sampai nanti suatu saat pangkatnya menjadi 1. Ini 10 nanti diturunkan. Nanti kali 8, kali 7, kali 6, kali 5. Sebenarnya titik-titik aja ya. Tapi ya cuma 10 biarin aja. Kali 4, kali 3, kali 2, X gitu ya. Yang X kuadrat jadi 2X. Per E pangkat X. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. L'Hopital lagi. Aduh, si ibu suaranya keras bener. Kali 3, kali 2, kali 1. Ini X diturunkan jadi 1. Nah, ini mah udah bukan tak hingga per tak hingga. Tapi dapat limitnya berapa? Berapa ini? 10 faktorial dibagi tak hingga 0 ya. Gitu. Udah nyantai dia siap kuis. Beberapa tuh udah siap deh.
Kayaknya mah pengen kuis ya. Hah? Nah, ini tandanya iya. Kalau nggak paham tanya ya, jangan nurunkan dalam N-nya, itu disalahkan total. Nggak boleh karena nggak punya turunan dalam sebagai barisan. Meskipun kan sama aja hasilnya gitu, nggak lihat hasilnya, lihat prosesnya. Yang H, limit N menuju tak hingga akar N kuadrat ditambah N. Ini mau diganti ke X juga boleh, kalau nggak perlu ya nggak usah. Nanya si kuning lagi, kuning diapakan? Diubah apanya? Terus? Hah? Terus diapakan setelah dijadikan X? Tebak gitu. Kita tebak kalau ada limit gini gimana? Bayangkan aja ini dalam X lah, kalau susah dalam N. X kuadrat tambah X. Akar dikurangi X. Ngitung limitnya gimana? Nebak aja. Masa nggak mau nebak? Nebak kok gini? Ini coklat. Ini kamu yang paling belakang. Diapakan? Diapakan? Dibagi sama N. Nggak boleh dibagi N mah atau jadi beda soalnya. Harus dikali N juga. Mau dia gimana? Dia kali apa? Siapa yang ngomongnya? Dikali sekawan. Tuh, dikali cari kawan makanya. Kali sekawan. Kalikan sekawan itu yang 1 min 1 plus. Saya menebak ini juga, nanti kalau ke bawah nggak berhasil ya kita cari cara lain lagi ya. Ini dikalikan menjadi N kuadrat ditambah N, dikurangi N kuadrat, bawahnya menjadi akar N kuadrat tambah N. Ini mah nggak menyalahi aturan, jadi nggak usah dibuat X dulu. Kalau ternyata nanti perlu turunan, baru kita bikin fungsi X ya. Limit N mendekati tak hingga N dibagi akar N kuadrat tambah N ditambah N. Terus diapakan lagi? Nggak bisa dikeluarin, ini gimana keluarinnya? Ini kan nanti jadi N akar 1 plus. Oh, boleh. Maunya menjadi yang bawahnya dikeluarin. N akar apa? 1 ditambah seper N ya. Ditambah N. Terus? Dicoret aja lah. Nggak usah dikeluarin, langsung coret gini ya. Coret. Ini menjadi, sebenarnya dari yang atas ini dibagi pangkat tertinggi aja, dibagi N juga bisa. Tapi oke, gini juga boleh. Sama dengan berapa? Hah? Seper N berapa? Seper 2. Oh, ada plus 1 lagi. Ini yang ini ya. Plus 1. Jadi 1/2. Itu ya, karena seper N limitnya 0. Oke. Lumayan, beberapa mah udah lumayan. Oke. Ini belum belajar nih. Awas. Nanti digetok 5 kali kalau berikutnya nggak belajar.
Hah? Ini kenapa diubah X dulu? Kenapa nggak langsung aja ini diturunkan gitu? Karena saya mau pakai L'Hopital, mau pakai turunan. Karena barisan itu nilai-nilainya hanya ada di bilangan asli. Di 1 nilainya A1 tingginya. Di 2 nilainya A2. Di 3 barisan ya, ini A3. Nah, dia nggak continue, boro-boro nyambung. Nilainya hanya ini ya, bukan garis tegak itu, tapi hanya satu titik aja. Ini nilainya di sini, nilainya segini, segini. Dia nggak continue, nggak punya turunan. Nggak punya turunan, ya saya nggak boleh pakai L'Hopital terhadap ini. Nah, kenapa kalau dibuat dalam X, jadi boleh ada teoremanya. Limit dalam N dengan limit dalam X, nilainya akan sama. Yang saya hitung limit dalam X, karena ini bisa pakai L'Hopital. Oke, ada lagi? Ya? Oh, kekonvergenannya. Kalau limitnya ada dan berhingga, maka dia konvergen. Ini nih, yang ini. Barisan dikatakan konvergen bila limit AN-nya ada. Di soal-soal ini saya hitung limit AN-nya. Oh, yang ini limit AN-nya 0, berarti konvergen. Yang ini limit AN-nya setengah, konvergen. Yang nggak konvergen contohnya tadi, yang ini. Limit AN-nya tak hingga. Nggak konvergen barisan ini. Tapi nggak konvergen nggak selalu tak hingga ya. Bisa barisan gini. 1, min 1, plus 1, min 1, plus 1. Itu juga nggak menuju satu nilai. Plus min 1 terus. Itu divergen juga. Oke, ya. Sok, asal ditulis kalimatnya boleh sama saya. Fungsi E pangkat X jauh lebih cepat dari fungsi polinom pangkat berapapun. Sehingga ini akan 0 gitu. Kalau gitu nilainya ditambah bahkan. Harusnya 3,1. Ya, lumayan, berarti pemahaman itu gitu ya. Boleh. Karena fungsi eksponen jauh lebih cepat dari fungsi X pangkat ini. Maka kalau dibagi, ini nggak ada artinya. Mau pangkat 1.000.000 juga kalah suatu saat sama ini. Kalah tuh kalau X-nya besar, tingginya yang X pangkat 1.000.000 tuh kesusul. Kesusulnya bahkan beda jauh gitu. Kalau X-nya kecil mah yang X pangkat 1.000.000 lebih tinggi dari E pangkat X. Ini untuk kan X menuju tak hingga. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 5. Tanya dulu sok. Kalau itu kan yang sampai berbicara Pak. Cuma kalau yang jika sigma sama dengan 1 3 tangga konvergen nanti ini mah baru barisan, nggak pakai sigma. Oh, kalau yang pakai sigma itu apa? Itu deret, nanti soalnya belum nyampe. Soal-soal deret. Ini mah barisan hanya per satu suku. Jadi kalau limit AN-nya 10, ya barisannya konvergen. Deretnya mah belum tahu. Kalau sebagai deret nanti dijumlahkan. Jadi kekonvergenan deret sama barisan beda. Kalau barisan mah limit AN-nya asal ada, ya dia konvergen barisannya. Kalau deret, limit AN-nya enggak 0, udah divergen deretnya. Ya. Nah, jangan kecampur-campur. Harus belajar dengan teratur. Ini juga masih barisan. Belum pakai sigma.
Gunakan teorema kemonotonan barisan untuk menunjukkan kekonvergensan barisan berikut. Teorema kemonotonan barisan itu apa? Kalau barisan AN monoton naik dan apa? Barisan AN-nya naik, itu suku-sukunya membesar dan apa? Dan terbatas di atas. Jadi meskipun naik, nggak naik terus ke kaki, nggak. Dia naik tapi ada batasnya. Nggak pernah lewat dari sebuah bilangan tertentu. Kalau naik dan terbatas di atas, maka dia konvergen. Temennya kalau ada barisan yang turun, nggak turun terus ke kaki, nggak turun, terbatas di bawah. Nilainya nggak pernah lebih kecil dari ini. Nah, dia juga konvergen. Oke, kita lihat barisan ini. Tebak, kira-kira barisan ini monoton naik atau turun ya? Bayangkan kalau N-nya makin besar, makin gede atau makin kecil? Makin kecil ya. N 1000, ini pembaginya 2/1000. Kalau N 1001, ini 2/1001. Ini mah cuma nambah sedikit gitu ya. Tapi kalau 2 pangkatnya tinggi. Kita tebakannya dia monoton turun. Jadi nanti kita tunjukkan dulu aja ya, monoton turun. Gimana menunjukkan AN monoton turun? Nggak boleh pakai perasaan kayak barusan saya ya. Itu mah untuk nebak. Perasaan saya kuat sekali bahwa ini monoton turun gitu. Wah, dengan kuat sekali nilainya juga 0 gitu. Gimana menunjukkan monoton naik atau turun? Paling gampang tuh pakai turunan. Atau 2 suku dikurangi. Suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya. Gitu ya. Oke. Saya mau pakai turunan aja ya. Jadi bentuk, kalau pakai turunan kembali harus dalam X. Fx karena barisan nggak bisa diturunkan. Gitu. Saya lihat sekarang turunannya. Bukan L'Hopital ya. Jadi turunan dari hasil bagi ini. Adalah turunan pembilang kali 2/X dikurangi ini tetap kali turunan yang bawah. 2/X turunannya apa? Ini apa? Pangkat X mah pangkat X. Kalau 2/X tuh udah lupa tuh, nggak belajar mah. Apa ini? Galuh. 2/X turunannya. Kamu mah nyari-nyari ke teman. Apa? Dia aja. 2/X bukan lon ya. Kemarin ini di ujian ada yang bilang atau di X itu ya. Kata Pak Warsoma nulisnya bukan ini tapi lon. Bukan. Bacanya lon. Nulisnya mah LN. Tuh, itu terbalik lagi dan disebar. Terus ada dosen yang bilang, Babeh gimana nih ngajarinnya? Enggak, saya bilang. Bacanya lon. Bukan len gitu ya, lon. Dibagi ini kuadrat. Nah, yang gini-gininya harus banyak latihan, nanti cepat sendiri gitu. Kita sederhanakan dulu. Bisa kelihatan nggak positif negatifnya. Kalau nggak kelihatan, kita cari cara lain dengan AN plus 1 kurangi AN nanti. Apa ini? 2/X dikurangi X kali 2/X ln 2 dikurangi apa ini? 2/X ln 2 gitu ya. Dibagi bawah mah udah positif pastikan. Kuadrat. Saya mau mengevaluasi positif negatifnya gimana ya? 2/X-nya bisa dikeluarin ya.
1 dikurangi X ln 2 dikurangi ln 2 dibagi 2 pangkat X. Kita selalu membayangkan kalau barisan nanti juga deret itu sifat dia di belakang ya. Yang depannya mah mau nggak monoton juga biarin aja. Pokoknya suatu saat monoton nggak gitu ya. Turunannya selalu negatif nggak? Atau turunannya selalu positif nggak? Kita lihat ini. Ini pasti positif. Ya, 2 pangkat X selalu positif berapapun X-nya. Bawahnya selalu positif. Tinggal yang menentukan tanda adalah ini. Ini tandanya positif negatif. Untuk X yang cukup besar negatif ya. Betul? Karena ini positif, ini ln 2 katakan 0, sekian, ya 1 dikurangi ln 2 masih positif. Tapi kalau X-nya besar, ini kan konstanta, yang 2 ini, yang ini akan negatif sekali. X-nya 1000 gitu. Jadi saya bisa anggap untuk X besar berapa maunya lah yang udah pasti negatif. Sebenarnya 4 juga udah negatif. Tapi kan kita nggak yakin bener nggak 1 dikurangi 4 ln 2 udah negatif. Udah aja lah, ambillah 25 itu ya. Jelas F aksen X kecil 0 gitu aja jelas gitu. Ya, jelas kan kalau X-nya besar, yang ini mah udah nggak bisa diubah-ubah dan ini. Ya udah pasti negatif gitu ya. Ln 2-nya positif tapi harus tahu. Jadi AN monoton turun untuk N besar dari 25. Sebenarnya dari 5 juga mungkin udah monoton turun. Biarin aja, saya perlunya di ekor. Gitu ya. Nah, saya punya barisan monoton turun. Dia akan konvergen kalau apa? Kalau terbatas di bawah. Terbatas di bawah artinya AN-nya selalu lebih besar dari sesuatu. Kita periksa. AN N plus 1 per 2 pangkat N selalu lebih besar dari sesuatu enggak? Berapa? 0 ya ini, karena ini kabelnya nabrak terus. Karena ini positif dibagi positif. Nggak mungkin negatif kan? Selalu lebih besar dari 0. Dari min 5 juga boleh. Pokoknya mah dia nggak pernah lebih kecil dari min 5 gitu ya. Ya, tapi 0 juga langsung kelihatan. Jadi si AN ini barisan yang yang terbatas di bawah ya. Terbatas di bawah. Nah, kita gabungkan monoton turun, terbatas di bawah. Maka AN konvergen. Konvergen. Kalau lengkap ya ini barisan tuh pakai Kurawal. Barisan AN konvergen. Ini juga kalau mau lengkap ini. Kalau mau lebih lengkap lagi tulis dari 1 sampai tak hingga. Adalah barisan yang terbatas. Galuh, paham nggak? Hah? Kamu mah kalau paham. Kalau ditanya nanti nggak keluar jawabnya. Lanjut lagi ya. Aduh, udah 46. Kalau nggak paham, tanya ya. Jangan diam saja. Nomor, ini mah gampang lah ya. Tuliskan dalam notasi sigma. Ya kita tinggal mencari polanya aja. Kalau nggak berpola ya nggak bisa jawab. Yang C ini sama dengan sigma apa? M-nya mulai berapa? Katakan mulai dari 1 lah. Ini apa?
2 pangkat N dibagi N faktorial ya. Boleh juga sigma, saya mau pengen dari 9. Ini jadinya apa? Yang pertama kan 2 pangkat 1 ya. Jadi N-8 ya. Per N-8 faktorial. Macam-macam jadi jawabannya. Pokoknya kalau dimasukkan N-nya 9, dia jadi suku pertama. N-nya 10 sama dengan ini gitu. Oke? Gampang? Jadi harus bisa narik pola ya. Nggak usah diituin. 7. Gitu, harus banyak latihan. Kalau enggak mah nggak ingat. Periksa kekonvergenan deret berikut dengan menghitung limit jumlah parsialnya. Limit Sn-nya ya. Limit Sn-nya. Oke. Yang pertama. Coba kita lihat. Yang B dulu. Sn-nya apa ya? Harus dirumuskan dulu. Kalau nggak ada Sn-nya gimana ngitung limit? Ini ya, jumlah parsial tuh Sn-nya. Suku pertama 2 pangkat 1 per 3. Suku kedua 2 pangkat 2 per 3. Biar aja gitulah. Suku ketiga 2 pangkat 3 per 3. Suku keempat 2 pangkat 4 per 3. Sampai suku ke N kalau Sn tuh ya. Kalau deret tuh sampai tak hingga. Ini deret. Kalau Sn tuh hanya sampai jumlah parsial tuh sampai suku ke N aja. Ada dibagi 3. Atau saya sederhanakan dulu menjadi gini. 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah titik-titik ditambah 2 pangkat N gitu ya. Limit N menuju tak hingga dari Sn berapa? 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16. Gimana? Ini kan deret apa ini? Geometri dengan pengali 2. Jadi limit Sn berapa? Tak hingga ya. Karena gimana ya nerangnya, karena ini nih. Karena itu deret geometri dengan rasio 2. Ya sebenarnya dengan itu aja divergen gitu ya. Kalau uang sih seneng gitu ya. Kalau uang kita cari yang divergen ke tak hingga. Gitu, jadi banyak. Yang D. Sn-nya lagi. Kalau nanti belum ketemu polanya ya kita ubah-ubah lagi bentuk itu. N-nya 1 jadi apa? 1 kuadrat per 3. 3 min N-nya 1. 2 kuadrat per 3 pangkat 2. Suku kedua N kuadrat. 2 kuadrat per 3 pangkat 2 min apa? 3 kuadrat per 3 pangkat 3 ya. N-nya 2. N-nya 3 kuadrat per 3 pangkat 3 dikurangi
3. N-nya 3. 4 kuadrat per 3 pangkat 4. Gitu ya. Tambah titik-titik, tambah suku ke N adalah N kuadrat per 3 pangkat N min N tambah 1. Iya ya, N-nya suku ke N kuadrat 3 pangkat N tambah 1. Gitu. Sn tuh hanya sampai N suku. Nah, ini kan deret pingsan ya. Teleskopik ya. Kolaps. Ini kan habis kan? Ya habis. Habis semua. Habis. Sampai ini habis kan? Ah, begitu. Menjadi 1/3 dikurangi N tambah 1 kuadrat per 3 pangkat N plus 1. Kita disuruh menghitung limit jumlah parsialnya. Karena nilai deret adalah limit Sn. Limit N menuju tak hingga Sn. Limit N menuju tak hingga 1/3 dikurangi N tambah 1 kuadrat per 3 pangkat N plus 1. Limitnya berapa? Ini harus pakai jalan. Berapa? Dengan cepat aja 1/3. Yang ini limitnya 0 ya. Pakai apa? Ini lebih cepat jauh ya. Polinom jauh lebih lambat dari 3 pangkat ini. Atau diubah ke X. Nanti tak hingga per tak hingga L'Hopital 2 kali. Ya. Tunjukkan. Kalau di ujian harus dihitung di pinggir gitu ya. Nggak boleh langsung 1/3 gitu. Ini titik-titik ini harus ada alasannya. Tunjukkan. Nggak boleh cuma ditunjuk gitu ya. Tunjuk. Harus maksudnya ya dijelaskan. Oke, ini dicoba karena mirip yang tadi dibagi F pangkat X itu. Yang mana tadi? Nah, yang ini nih. Bukan ya. Bukan. Nah, mirip yang ini. Di L'Hopitalin. Oke. Sudah? Nomor 8. Nomor 8. Aduh, baru nomor 8 ya. Kasihan sekali. Ini udah deret nih. Ini udah deret ya. Mulai nomor 7 tadi udah deret. Jadi suku-suku barisannya dijumlah. Tentunya cara menguji kekonvergenannya jauh lebih sulit untuk deret. Gunakan uji suku ke N. Apa itu uji suku ke N? Ya, menguji suku ke N. Apa yang dihitung apa? Apa? Uji suku ke N itu apa? Ngitung apa? Bingung dia. Belum sampai soal. Gunakan uji suku ke N untuk menentukan deret mana yang divergen. Artinya ngitung apa? Limit AN-nya ya. Kalau limit AN-nya gimana? Kalau limit AN-nya sebagai barisan AN-nya. Hanya ininya aja. Enggak 0, dia divergen. Kalau 0, nggak bisa nyimpulkan. Jadi 8 yang C itu, kita hitung limit N menuju tak hingga, sukunya aja. Ln N, suku ke N. N-1. Ya. Ini pakai apa nih? Ayo, sekarang pakai apa? Ln lebih lambat dari fungsi akar gitu. Jadi 0. Kalau pangkat X itu paling cepat. Kalau ln itu paling lambat sebenarnya. Tapi nggak kerasa lah ini. Jadi pakai apa? Tak hingga per tak hingga lagi. Pakai L'Hopital.
fx sama dengan ganti x. Meskipun nggak pakai L'Hopital, mau diganti ke x mah boleh aja ya. Dihitung limitnya. Itu juga cara itu juga betul. Limit x menuju tak hingga ln x dibagi akar 2x min 1 bentuk tak hingga per tak hingga. Saya pakai L'Hopital. Ln x jadi 1/x. Yang bawahnya diturunkan menjadi akar itu 1/2 1 per akar 2x min 1 kali turunan dalamnya 2 ya. Nah, kalau ngitung turunannya masih belum lancar ya harus berlatih. Menjadi akar 2x min 1-nya ke atas. 2-nya habis dibagi x. Diapakan lagi itu? Tak hingga per tak hingga lagi. Mau pakai L'Hopital lagi? Berhasil nggak ya? Berhasil ya. Coba kita pakai L'Hopital lagi. Bentuk. Sebenarnya dibagi pangkat, dibagi x juga bisa ya. Oke. L'Hopital dijalankan lagi. Ini akar ini menjadi 1/2 akar 2x min 1 lagi dikali 2 dibagi turunan x itu 1. Sama dengan limit x mendekati tak hingga 2-nya kecoret lagi tinggal ini. Berapa ini limitnya? Ini yang terakhir aja. Nggak usah ngelihat yang atas. Berapa limitnya? 0, lumayan. Bilangan dibagi tak hingga ya. Oke, jadi dengan demikian jadi limit n mendekati tak hingga yang awal kan barisan kita ya an kita. Suku deretnya. Itu 0. Kalau limitnya 0, jadi gimana? Nggak bisa nyimpulkan. Jadi kekonvergenan soalnya semula. Ini n-nya dari berapa? 1 ya. 1 tak hingga ln n ini 2n min 1 belum dapat ditentukan ya. Tidak dapat ditentukan dari uji suku ke n. Harus pakai uji yang lain. Kalau uji yang lain mungkin bisa itu ya. Gitu. Jadi ingat kalau 0 nggak bisa nyimpulkan kekonvergenannya. Paham nggak itu? Biru kotak-kotak. Sebelahnya paham? Sebelahnya lagi? Sebelahnya lagi? Enggak, kamu nggak paham ya? Ini si putih paham nggak? Dengan kepaksa paham lah daripada ditanya gitu ya. Oke, lanjut. Gitu ya, jadi kalau limit sukunya sebagai suku barisan, sebagai suku kayak barisan, kalau 0 jangan konvergen. Gitu ya, nggak bisa nyimpulkan. Oke, yang E. Saya jawab yang E. Ganti warna Limit n menuju tak hingga cos n berapa? Cos x berapa? Kalau bingung saya bentuk dulu. Sebenarnya nggak perlu, tapi biar aja.
fx sama dengan cos x. Limit x menuju tak hingga dari cos x berapa? Bayangkan grafiknya cos x. Kalau menuju tak hingga menuju berapa dia? Hah? Hah? Iya, osilasi berarti nggak menuju satu nilai ya. Tidak ada. Bukan sama dengan lagi tidak ada. Ya sebagai n sama. Jadi limit n menuju tak hingga. Sebenarnya langsung juga boleh bilang limit x menuju tak hingga. Cos n tidak ada itu juga boleh. Sebentar ini bolpennya. Putarannya tuh terbalik dengan putaran baut biasa. Cos n tidak ada. Nah, yang lain diam dulu. Saya mau nanya si ini. Biar lebih pintar dia. Jadi, deretnya gimana? Tadi, kalau 0, nggak bisa menyimpulkan. Kalau tidak ada? Hah? Hah? Suaranya pelan, nggak kedengeran? Cepet ini, aduh saya udah pasang kuping kayak gajah gini. Kenapa? Tadi ketron. Jadi karena nggak 0 ya, sama dengan 1 cos n divergen. Karena nggak 0. Kalau nggak 0 pasti divergen. Kalau 0 nggak tahu. Ada lagi satu lagi. Kalau deretnya konvergen, limit sukunya 0. Tapi itu jarang dipakai. Yang dipakai itu ini. Kalau 0 nggak bisa nyimpulkan. Kalau nggak 0, ya nggak 0 tuh bisa 7, bisa tak ada, bisa tak hingga. Nah ini divergen. Oke. Maka uji kita bahas soal berikutnya. Sekarang uji integral. Aduh banyak pisan. Deret memang bab paling susah saya bilang juga. Karena banyaknya itu uji-ujinya. Apakah uji integral dapat diterapkan untuk menguji kekonvergenan deret berikut? Syarat uji integral apa? Uji integral. Yang pertama dulu pasti deretnya harus deret positif ya. Ini deret positif. Kemudian caranya gimana? Dibentuk. Yang D ya, ini saya jawab yang D. Bentuk fx dari n-nya diganti x. 1/x ln 4x gitu ya. Gitu. Nah, syaratnya apa? Untuk pakai uji integral. Fx-nya harus continue, terus apa lagi? Monoton naik. Tak naik atau turun ya. Ya. Kemudian satu lagi. Apa? Positif juga. Ini X-nya ngikuti ini ya. X lebih besar sama dengan 2. Ngikuti ini nih. Deret semula. Karena kalau 1 nggak bisa. Nanti ini ln. Kalau 1 masih bisa. Tapi dia dari 2 lah. Nah. Jelas. Fx. Ini fungsi kontinu. Y sama dengan X. Y sama dengan 4X kontinu. Kontinu kali kontinu. Kontinu. Diseperkan tetap kontinu. Jelas fx kontinu gitu ya. Kalau nggak bisa menunjukkannya, udah tulis aja gini di ujian. Ya, jelas itu. Nanti kan yang periksa, oh ini mahasiswanya udah tahu lah itu. Padahal nggak tahu juga mungkin. Tapi syaratnya harus ditulis.
Kemudian jelas kalau X lebih besar sama dengan 2, ini mulai ln 8, ini positif. X-nya besar 2. Ln 8 udah positif, nanti ln berikutnya ya lebih positif lagi. Jelas lagi, Fx selalu non-negatif. Bahkan positif, ya biarin aja gitu. Fx monoton tak naik nggak? Nah, ini nggak boleh tulis. Jelas ini tak naik, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Saya kelihatan juga sebenarnya ya. Makin besar X-nya, ini makin kecil gitu ya. Tapi mau saya tunjukkan. Periksa kemonotonan Fx. Jadi kita hitung turunannya. F aksen X sama dengan, bukan L'Hopital, sebagai pembagian. Turunan pembilang kali penyebut dikurangi pembilangnya tetap. Turunan penyebut, ampun. Gimana nih? Oke, dengan cara hitung cepat kita tadi sudah menghitung dapatnya ini gitu ya. Di rekamannya tulis saja gitu. Kita lihat. Bawahnya pasti positif. Ini pangkat 2, ini pangkat 2 ya. Positif. Ini selalu negatif, betul? Karena ln-nya mulai ln 4 itu kan udah positif. Negatif, negatif. Jadi ini selalu kecil 0. Jadi Fx monoton turun. Dengan demikian uji integral boleh dipakai ya. Jadi uji integral boleh digunakan. Tapi nggak disuruh mengujikan ya. Tentukan kekonvergenan deret ya. Disuruh nguji sekarang. Wah, kita harus hitung pakai uji integral. Yaitu kita hitung ini apa? Integral dari berapa tadi? 2 sampai tak hingga apa ini? 1 per X ln 4X dx. Pakai substitusi aja ya. Pakai substitusi, iya benar. Substitusi apa? Enggak boleh, enggak boleh. Tulis dulu sebagai limit. Limit Q menuju tak hingga, ampun ya. Jadi yang depan-depan semua kepake nih. Yang depan aja belum bisa itu ya. Akhirnya frustrasi kalau nggak belajar teratur. Wah, gua mah udah nyerah lah gitu. Udah ruwet gitu. Ya karena nggak belajar teratur. Ini substitusi apa? U sama dengan ln 4X. Kerjakan sendiri ya. Kita mah biasa aja, ngintip aja. Malas ngitung nih ya, integral tak wajar. Pakai substitusi ini, hitung sama dengan nanti limitnya tak hingga. Jadi, sigma 2 tak hingga 1 per X ln 4X dx divergen. Menurut uji integral, deretnya juga divergen. Deret n sama dengan 2 tak hingga 2 sampai tak hingga 1 per n ln 4n itu soal semula divergen juga. 1/n itu divergen. Karena nanti jadi ln. Kalau dikalikan ini juga nilainya kecil nih. Kalau ke atas jadi gede. Iya, kayaknya memang divergen. Harus dihitung dulu ya, dengan pasti ini benar nggak tak hingga. Oke, lanjut ke yang F. Ini
Kita lihat lagi. Ini deret positif nggak? Hah? Arkus tangen. Nggak kebayang nih fungsinya ya. Coba kita lihat. F. Ganti warna. Fx sama dengan tangen min 1x per 1 ditambah x kuadrat. Gimana grafik arkus tangen? Bikin aja grafik tangennya. Tangen kan grafiknya seperti ini. Ini batasnya di pi per 2, ini min pi per 2. Arkus tangen itu diapakan? Inversinya diapakan? Cara menggambar fungsi invers diapakan? Dari fungsi semula, kalau ini tangen. Y sama dengan tangen X. Menggambar fungsi arkus tangen diapakan? Lupa juga dia. Hah? Kalau kita punya gambar fungsi fx grafiknya, menggambar fungsi inversnya diapakan? Cerminkan terhadap y sama x ya. Ini kalau dicerminkan terhadap y sama dengan x, ini katakan y sama dengan x ya. Maka gambarnya menjadi, saya gambar dengan warna hijau, yang ini jadi gitu, betul? Ya. Kemudian yang sebelah atasnya menjadi gimana? Gitu ya, betul? Asimptotnya yang tegak menjadi datar. Betul kan? Kayaknya begitu ya. Yang kiri nanti, aduh ini garisnya nggak bener. Ya nanti yang kiri kira-kira juga gitu. Arkus tangen tuh gambarnya gitu ya. Ini asimptotnya jadi datar. Nggak percaya, gambar dulu pakai GeoGebra. Ini tutup. Gx sama dengan arkus tangen X. Tuh, gitu gambarnya ya. Ini asimptotnya di pi per 2. Asimptot datar. Oke. Tadi keperluan kita apa ya di soal ini? Positif enggak? Kan syarat uji integral tadi ini. Harus kontinu, positif, monoton turun. Nah, kita lihat sekarang. Nggak tahu menjelaskannya gimana, pokoknya sekarang kita lihat jelas. Kita lihat grafik tangen min 1 tadi. Di sini tangen min 1 selalu positif ya. Mulai berapa tadi sukunya? Mulai 1 n-nya. Jadi mulai 1 ke kanan, arkus tangen itu positif. Fx ini positif. Yang ini positif. Jadi ini. Untuk X yang kita perlunya mulai 1. Kemudian ini monoton turun nggak? Ampun, harus diuji lagi pakai turunan. Continue nggak? Continue dulu. Ini fungsi continue, ini fungsi continue, continue bagi continue ya. Jelas fx continue gitu. Meskipun nggak paham, tulis aja jelas. Monoton turun nggak? Harus dihitung turunannya negatif atau positif. Hitung lagi pakai GeoGebra. Gitu ya. Nanti kalau ujian keluar yang fungsinya aneh gini, ngacung aja boleh pakai GeoGebra nggak Bu? Gitu. Ke pengawasnya. Saya sekarang punyanya Hx
tangen min 1x tadi, si gx itu tangen min 1 dibagi 1 ditambah x kuadrat tadi ya. Bener nggak fungsinya? Ini. Oke. Saya mau ngitung turunannya. H aksen X gitu enak kalau pakai ini ya. Nah, kita lihat ini. Kalau X-nya cukup besar, ini B kuadrat min 4AC. Ini selalu positif ya? Bisa 0, tapi kalau X-nya besar 1, dia selalu positif. Yang ini, kalau X-nya cukup besar, tangen min 1 tadi selalu positif. Grafiknya yang ini. X selalu positif besar 1. Jadi yang ini negatif. Yang ini ketilep kalau X-nya cukup besar. Jadi turunannya, udah aja di crop sama saya ya. Kalian hitung sendiri turunannya manual. Tulis lagi di sini. F aksen X sama dengan, males ngitung, nggak kira-kira ya, masih sebelum ngitungin yang gini. Ini akan lebih kecil dari 0. Jadi F monoton turun. Boleh pakai uji integral. Tanyanya, kita harus nguji sekarang pakai uji integral konvergen atau tidak? Harus ngitung lagi integral dari, tadi batasnya dari 1 yang ini ya, fx dx sama dengan integral 1 tak hingga apa tadi? Aduh, udah tangannya aja udah nggak mau nulis nih. Dibagi 1 ditambah x kuadrat dx sama dengan limit p menuju tak hingga 1p tangen min 1x dibagi 1 ditambah x kuadrat dx. Kalau yang rumit-rumit gini nanti boleh sebagian jawabannya pakai di PR pakai GeoGebra ya. Hitung, aduh malas. Langsung minta pertolongan lagi ke sini ya. Hx di kita ini Hx ya. Integral dari Hx batasnya dari 1 sampai infinity. Moga-moga berhingga. Nggak bisa, dia juga nanya ke kita. Tanda tanya. Wah, harus ngitung, nggak mau ah. Mau, harus ngitung ini, integral ini. Ini sebenarnya gampang. Karena ini turunan dari tangen min 1. Ini nih, yang saya tulis di sini aja lah. Integral tangen min 1x per 1 ditambah x kuadrat dx itu sama dengan integral tangen min 1x. Ini kan turunan dari D dari 1 per x tambah kuadrat tuh tangen min 1 sama dengan U du setengah U kuadrat tambah C. Si GeoGebra nggak bisa, kita bisa manual, cuma kita males. Lah, hitung sendiri ya. Saya nggak lanjutkan. Nanti jangan ketularan saya ya. Bikin PR juga, panjang. Udah, saya sampai sini aja gitu. Kalian harus ujian, saya enggak gitu. Uji integral males lah. Enakan uji banding limit, uji rasio, uji banding. Ini uji integral lagi, kurang ajar ya. 10, suka saya ini. Tapi saya akan jelaskan yang pentingnya.
Oke. Tentukan suatu batas atas yang baik, ya relatif ya yang baik itu ya. Soalnya kayak dia belajarnya kurang, masih baik. Karena nggak pernah bunuh orang gitu ya. Paling bunuh semut gitu ya. Tapi itu yang mungkin agamanya Buddha lebih baik lagi. Bunuh semut juga nggak berani. Ya, teman. Nah, batas atas ini pakai integral gini caranya ya. Anggap uji integralnya udah berlaku. Kalau uji integralnya nggak berlaku ya nggak bisa. Dan deretnya anggap aja udah konvergen gitu ya kalau diuji pakai uji integral. Maka kita lihat ini. Saya salin dulu soalnya. Yang B. Sigma K sama dengan 1 tak hingga 1 per K kali K plus 2. Ini tentukan suatu basis yang galat yang lalu jika. Nah, ini dihampiri gitu ya, oleh S1000 suku pertama. Artinya nilai deretnya diwakili oleh S1000. Nggak diminta ngitung S1000-nya berapa. Yang diminta ngitung adalah galatnya. Galatnya adalah ini kan. Sigma K mulai 1001 kan. Ekornya nggak diambil. Ini galatnya. Nah, galatnya ini saya sebut, nah ini ulang aja tulislah. Sampai tak hingga 1 per K tambah 2 itu hampiran yang bagusnya pakai uji integral sebenarnya. Integral, hati-hati. Kalau ini dari 1001, ini dari 1000 ya. Atau ngingetnya gini aja. Kalau deret dihampiri oleh S1000, maka galatnya itu dari 1000. Jangan 1001 ya. Nih sengaja saya merahin. Supaya ingat. Merah. Ya. Dari 1 per. Sorry. Oh betul. Ininya diganti X. Karena dalam integral variabelnya dalam X. Ya. N-nya dalam X, batasnya ngikuti batas ini. Kalau contoh yang didiktat saya nulisnya di sini 1001 lagi salah. Tapi contohnya nggak bisa kalian klik lah, nggak apa-apa. Dan kemarin ini nggak saya buka. Ingat ini sengaja dimerahin supaya ingat. Nah ini dihitung. Hitung oleh mahasiswa. Gampang lah ini pakai A per X ditambah B per ini. Ya tulis dulu sebagai limit. Cari antiturudannya, masukkan batasnya, baru dilimitkan. Kalau untuk latihan sendiri ya hitung pakai ini juga boleh. Tapi sebaiknya manual supaya mahir gitu ya. Teknik integrasinya juga. Oke, hari ini sampai situ dulu. Sampai nomor 10 aja. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Sementara rekamannya saya tutup.